Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu sungguh semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar sebuah kalimat demikian? Udah, nggak apa-apa, selama dia tidak mengganggu, ya sudah, kita juga tidak usah mengganggu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar kalimat ini ketika seseorang sedang bercerita, ketika di rumahnya, di tempat dia bekerja, atau di tempat-tempat tertentu di mana di sana ada Satan atau setan ya, atau iblis yang suka mengganggu. Kan seringkali kita mendengar rumah itu ada setannya begitu ya, dibanding rumah itu ada Tuhannya. Nah, ini yang seringkali menarik sebenarnya untuk kita coba lihat. Nah, betapa sering kita mendengar ada kalimat berkata, ya sudahlah selama dia tidak mengganggu, kita juga sudah tidak usah mengusiknya. Memang terkesan ini sesuatu yang baik ya, karena iblis tidak mengganggu kita walaupun ada di rumah, walaupun di satu tempat begitu, kita diajak untuk tidak mengusir dia karena dia tidak mengganggu kita, toh kita punya alam yang berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, kondisi ini tentunya benarkah demikian iblis tidak mengganggu? Benarkah iblis tidak menggocok? Benarkah iblis tidak mengusik kehidupan anak-anak Tuhan? Kalau kita melihat di dalam bagian ini sangat jelas sekali bahwa naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini dulu saudara, dalam gambaran ini diceritakan ada satu peperangan yang terjadi antara Mikhael dan malaikat-malaikatnya begitu, dan juga berperang melawan naga dengan pengikutnya, yaitu malaikat-malaikatnya juga. Di sini kita melihat bahwa kehadiran iblis, kehadiran setan tidak diharapkan, ya, bahkan sampai terjadi peperangan. Artinya di sini kita mau melihat iblis itu musuh kita, dan kita harus berperang melawannya. Kita tidak bisa bersahabat, kita tidak bisa berteman, kita tidak bisa berkawan, atau membiarkan selama dia tidak mengganggu. Bukankah kita tahu dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan? Dia akan mencuri sukacita kita, dia akan membunuh harapan kita, dan dia akan membinasakan orang-orang yang ikut beserta dengan dia. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani menyatakan bahwa kita perang dengan iblis. Kita tidak bisa bersahabat dengan dia, kita tidak bisa hidup bersama dengan dia, karena ada pisah yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa hidup bersama dengan dia. Kita juga tidak bisa mengandalkan dia di dalam kehidupan kita. Ada nggak anak-anak Tuhan yang masih suka berhubungan demikian? Harusnya sudah tidak ada lagi. Kita harus putus hubungan, bahkan tidak ada lagi relasi di dalamnya.
Mungkin kita pernah datang ke perdukunan atau mengandalkan kekuatan gelap, roh-roh jahat di dalamnya. Hati-hati. Teken kontrak yang kita berikan adalah teken kontrak yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, ini harus segera diputuskan. Oleh sebab itu, jika ada kita pernah berhubungan, jika ada kita pernah membangun relasi dengan hal-hal yang demikian, mari kita segera putuskan hubungan itu dan katakan tidak untuk kita berhubungan dengan si iblis. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, dia adalah musuh Allah. Berarti dia juga adalah musuh kita. Mari kita berperang melawannya dengan kita tidak memberikan tempat bagi dia. Kita tidak bisa berkompromi dengan dia, dan kita tidak bisa bekerja bersama-sama dengan dia. Ketika kita menjadi anak Tuhan, berarti kita hidup hanya mengandalkan Tuhan saja, dan hidup kita hanya berdasarkan firman Tuhan. Pelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh melawan setiap tindakan, perlakuan yang dilakukan oleh iblis di dalam kehidupan kita. Apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya. Dan kiranya setiap kita tidak lagi berkompromi dengan hal-hal yang demikian. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita tidak memberikan ruang kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau boleh mengingatkan posisi kami hari ini. Kami sebagai anak-anak-Mu, kiranya kami juga tidak berkompromi dengan kuasa gelap, roh-roh jahat, atau apapun itu sejenisnya. Dan kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memutuskan segala ikatan kuasa gelap, roh jahat yang ada di dalam hidup kami, keluarga kami, keturunan-keturunan dari orang tua kami, nenek moyang, atau leluhur kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami tidak lagi terikat, terhubung dengan kuasa-kuasa roh jahat. Dan kami hanya terhubung kepadamu, dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Jika ada di antara kami yang masih terikat, terhubung, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tolak segala kuasanya. Dan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menjaga dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh tetap hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.